Pemirsa, terdakwa Jessica Kumala Wongso hari ini mendengarkan pembacaan dakwaan atas kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna. Marshalina Gita akan melaporkan langsung untuk Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, bagaimana perkembangan jalannya sidang pembacaan dakwaan Jessica? Iya, sampai saat ini jaksa penuntut umum masih membacakan dakwaannya terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum ada fakta-fakta selama proses berjalannya penyidikan yang dilakukan oleh pihak Reskrimum Polda Metro Jaya bersama juga dari pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta. Ada beberapa fakta-fakta menarik, yakni Jessica didakwa atas pembunuhan yang sudah direncanakan terlebih dahulu kepada temannya yakni Wayan Mirna Salihin. Begitu juga tadi ada beberapa kronologis yang disampaikan oleh pihak dari jaksa penuntut umum terkait dengan bagaimana proses dari Jessica Kumala Wongso ini melakukan pembunuhan kepada rekannya sendiri Wayan Mirna. Dan berikut kita sama-sama dengarkan seperti apa proses jalannya persidangan perdana Jessica Kumala Wongso. Dan tanggal lahir 27 tahun 9 Oktober 1988, jenis kelamin perempuan, kebangsaan ataupun kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Graha Sunter Pratama, Jalan Selat Bangka, Blok J1, RT 08 RW 15, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, atau Jalan Hanura Raya nomor 11, RT 8 RW 15, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Agama Buddha, pekerjaan swasta garis miring, desainer grafis, pendidikan S1. Dengan ini menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan nomor PDM strip 203 garis miring JKT PST garis miring 05 garis miring 2016 tanggal 30 Mei 2016 dalam perkara nomor 777 garis miring PIT B garis miring 2016 garis miring PN Jakarta Pusat sebagai berikut. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, panitera yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Di hadapan kita duduk seorang perempuan berumur 27 tahun bernama Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dalam kurung Jessica. Ia adalah seorang sarjana lulusan Billy Blue College Sydney, Australia, dan selama 8 tahun dia telah bekerja sebagai desain grafis di sebuah perusahaan jasa ambulans. Dia adalah seorang anak ketiga dari 3 bersaudara. Sekarang ia didakwa oleh penuntut umum telah melakukan pembunuhan berencana dengan menggunakan natrium cyanida dalam kurung NaCN yang katanya membunuh almarhum Wayan Mirna Salihin dalam kurung Mirna. Media massa gempar, mahasiswa, politisi, tukang ojek, akademisi, advokat, pejabat pemerintah, semua geger, dan setiap hari kasus tersebut menjadi perbincangan di surat kabar dan televisi. Ada yang percaya bahwa Jessica membunuh korban Mirna, tetapi banyak juga yang tidak percaya bahwa Jessica membunuh korban Mirna. Memang kasus ini adalah kasus yang aneh, karena Jessica dituduh melakukan pembunuhan berencana dengan menggunakan natrium cyanida. Padahal tak seorang pun yang melihat Jessica melakukan perbuatan tersebut. Natrium cyanida yang disebutkan oleh penuntut umum tidak pernah dijelaskan dari mana dibeli, didapatkan, disimpan, dan bentuknya apakah cair atau bubuk atau serbuk. Penuntut umum tidak pernah dapat menjelaskan. Itulah mungkin sebabnya perkara ini selalu ditolak oleh penuntut umum sampai 5 kali. Tentu dampak kasus ini tidak menyangkut Jessica saja,
tetapi kasus ini menyangkut keadilan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan ketelitian, kepiawaian, kearifan, keadilan, ketulusan, dan kemuliaan majelis hakim di dalam mengadili perkara ini. Kesalahan memberikan hukuman kepada Jessica akan dapat merusak sistem hukum di Indonesia. Karena kasus ini diikuti para akademisi, dokter, mahasiswa, politisi, dan semua pihak tanpa terkecuali. Tentu kita tidak mau kasus ini menjadi peradilan sesat dan menjadi dark number. Sekarang ini telah terlanjur tercipta opini seakan-akan Jessica lah pelaku sesungguhnya. Opini itu pun tercipta karena adanya berita-berita yang sedemikian rupa yang karena tidak adanya bukti atau saksi yang melihat Jessica melakukan pembunuhan tersebut, maka telah disebarkan info di luar fakta-fakta yang sebenarnya, yaitu berupa rekam jejak Jessica selama di Australia, di mana di Australia Jessica pernah melakukan pelanggaran lalu lintas, yaitu menabrak tembok, dan tentu dengan hukuman Australia dia harus melalui pengadilan untuk ganti rugi. Kasus tersebut hanyalah kasus pelanggaran lalu lintas, namun dibentuk opini seakan-akan dia adalah seorang kriminal. Jessica bukanlah seorang kriminal. Ya, karena dia tidak saat pernah ini dihukum dari oleh pihak pengadilan. kuasa hukum Jessica Kumala Wongso tadi sudah membacakan nota keberatan atau eksepsinya kepada majelis hakim di sidang perdananya. Namun kita masih akan menantikan seperti apa tanggapan dari majelis hakim terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Kami akan memberikan informasinya kembali nanti bagaimana jalannya perkembangan dari sidang perdana Jessica Kumala Wongso. Demikian Rika, kembali ke Anda. Marshalina Gita melaporkan langsung. Terima kasih.